Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun sahabat sekalian berada. Hari ini, saya akan berbicara tentang Sang Pengantara yang didasarkan atas surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang kedua, ayat yang kelima dan yang keenam. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Dan kiranya Allah Roh Kudus menerangi mata hati kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan di atasnya kami hidup dan memuliakan Engkau. Amin. Pernyataan Rasul Paulus ini mencuat sebagai bagian dari alasan dan dasar kenapa gereja yang dipimpin oleh Timotius saat itu, yaitu gereja di Efesus, dipanggil untuk berdoa untuk semua orang dari semua kalangan dan latar belakang manusia. Dan ini juga menjadi alasan mengapa kita saat ini sebagai orang percaya menaikkan doa, permohonan, syafaat, dan syukur kita terhadap semua orang dan bahkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai prioritas kita di dalam beribadah. Ini juga yang seharusnya menjadi prioritas utama gereja Tuhan, yakni berdoa. Menjadi gereja yang berdoa. Dalam instruksi doa yang Rasul Paulus berikan, ia memberikan dasar berdoa untuk semua orang. Ada 3 hal yang akan kita lihat sebagai dasar kenapa kita perlu berdoa untuk semua orang. Dan kenapa Sang Pengantara ini begitu penting? Yang pertama adalah kerinduan Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa mendoakan semua orang adalah baik dan berkenan kepada Allah. Artinya, tindakan ini sesuai dengan sifat dan kehendak Allah yang menginginkan manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran di dalam ayat yang keempat. Jadi keselamatan jiwa-jiwa adalah kerinduan Allah, dan ini telah dipercayakan kepada rasul-rasulnya dan kepada gerejanya sejak masa Perjanjian Baru sampai sekarang ini. Dan ini tidak pernah berubah sampai nanti kita gereja diangkat ke dalam surga kemuliaan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kita semua orang percaya saat ini, tidak terkecuali. Selain dasar bahwa ini adalah kerinduan Allah, dasar berikutnya adalah karya kedaulatan Allah. Ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus menjelaskan alasan ini dengan menyatakan karena Allah itu Esa. Ini sebuah pernyataan yang menghubungkan antara tindakan berdoa yang dia inginkan untuk semua orang percaya lakukan dengan pengakuan iman yang dinyatakan sebelumnya kepada jemaat di Efesus, yaitu Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara dengan manusia, yaitu seorang manusia, Yesus Kristus. Ini sebuah pengakuan iman Kristiani yang eksklusif sifatnya. Allah itu Esa merupakan parafrase dari pengakuan Shema Israel yang ada dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
penekanannya ada pada keesaan Yahweh sebagai pembeda dengan dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini juga berarti ketika berlaku di Perjanjian Baru, pernyataan bahwa keesaan Allah itu di dalam berbandingan dengan dewa-dewa Yunani dan dewa-dewa Roma atau dewa-dewa Mesir di masyarakat pada abad pertama. Keesaan Allah ini memperlihatkan bahwa hanya Dialah Allah dari semua yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi, eksklusivitas iman ini tidak berhenti sampai, oh dia Allah kita. Bukan. Melainkan berlanjut kepada misi yang inklusif. Yaitu Allah menginginkan semua orang, semua manusia diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Dia adalah Allah bagi semua manusia, maka semua manusia haruslah menjadi objek doa setiap orang percaya. Saya ulangi, karena Dia, Allah, adalah Allah bagi semua, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang hidup sekarang ini, haruslah menjadi objek doa-doa kita setiap hari. Nah, bukan hanya Allah itu berkenan atas semua manusia untuk diselamatkan, tetapi Allah juga telah menetapkan cara keselamatan itu dan mana yang berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu Rasul Paulus melanjutkan dorongan berdoa ini dengan mengatakan, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah kita yang Esa, yang eksklusif ini menetapkan pengantara yang Esa pula, yaitu pengantara yang eksklusif untuk semua orang yang ingin diselamatkan dan ingin datang kepada Allah, yakni manusia Kristus Yesus. Kata pengantara, Mesites, awalnya dalam budaya Greko-Roman dan juga budaya Mesir saat itu merupakan sebuah istilah bisnis, yakni seorang yang melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang belum mencapai sebuah kesepakatan, atau seorang yang berusaha untuk menghilangkan sebuah ketidaksetujuan di antara kedua pihak ini, dan akhirnya mereka bersepakat untuk mencapai satu tujuan atau kesepakatan bersama. Itulah seorang Mesites. Jadi ini bisa urusannya perdagangan, bisa urusan hukum, atau bisa juga urusan yang non legal. Jadi contoh masalah keluarga, pertemanan, ini pun perlu seorang Mesites. Akan tetapi di dalam ayat ini, di 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, arti Mesites bukanlah seperti yang dipakai di istilah masyarakat saat itu. Bukan seorang pengantara antara manusia dengan Allah untuk mencapai sebuah kompromi demi terciptanya tujuan pendamaian. Melainkan seseorang yang memang telah memenuhi syarat di pihak Allah dan juga memenuhi syarat di pihak manusia untuk memuaskan kepentingan di dua belah pihak ini. Tetapi dalam kasus ini, syarat dan ketentuan bukan diberikan oleh manusia juga, tetapi ini sepenuhnya eksklusif. Syarat dan ketentuan diberikan hanya oleh pihak Allah saja. Ini bukan sebuah upaya win-win solution. Solusinya hanya datang dari Allah. Jadi untuk itu seorang Mesites haruslah datang dari Allah, tetapi dia juga seorang manusia yang memenuhi persyaratan menurut standar dan ketentuan Allah ini.
puji Tuhan, Kristus Yesus. Kristus yang artinya diurapi oleh Allah, dikenan oleh Allah, datang dari Allah. Dan dia tidak berdosa. Dan dia mampu menanggung segala hukuman dosa yang akan ditimpakan Allah terhadap konsekuensi dosa dan maut itu. Dan syarat Allah ini telah dipenuhi hanya di dalam Kristus Yesus semata-mata. Tidak ada pada diri manusia lainnya di muka bumi ini. Hanya dialah yang sanggup untuk menahan segala kemurkaan Allah. Karena dia berasal dari Allah. Dia adalah Allah, Putra, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan karena itu, di pihak manusia, kita memerlukan seorang manusia yang tidak berdosa, tetapi sanggup memuaskan keinginan Allah untuk murkanya itu dilampiaskan terhadap dosa dan kuasa dosa. Dan Allah berkenan atas hidup dan tindakan Yesus untuk menjadi korban pendamaian. Nah, Mesites dalam ayat ini haruslah seorang manusia, antropos. Harus seorang manusia. Dia tidak boleh makhluk lain kecuali manusia. Tetapi juga dia bukan sekedar seorang antropos, seorang manusia, tetapi juga diurapi oleh Allah sendiri. Artinya Allah berkenan. Itu sebabnya Kristus, yang artinya dia yang diurapinya. Jadi hanya seorang manusia, Yesus Kristuslah, yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi Mesites, pengantara semua umat manusia di segala zaman. Yesuslah yang menjadi jawaban atas jeritan Ayub ketika dalam perdebatannya atau di dalam persoalannya dengan Tuhan, dia berkata, "Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua." Ayub 9 ayat 33. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah menjadi wasit, pengantara yang esa antara Allah dan manusia. Sang pengantara ini bukan hanya memenuhi kehendak Allah, dan bukan hanya merupakan wujud kedaulatan karya Allah, tetapi juga sang pengantara ini melakukan pembayaran tebusan untuk keselamatan kita. Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 6. Kata tebusan yaitu antilutron. Bila kita pahami dengan konsep sekarang, itu sangat berbeda maknanya dengan pada masa Rasul Paulus menulis istilah ini. Antilutron atau tebusan, kalau kita di dalam abad ke-21 ini, tebusan itu berarti sebuah pembayaran atas benda atau orang yang disandera. Apakah itu berupa uang atau berupa fasilitas atau apa saja sebagai tukar terhadap korban sandera ini. Kalau begitu berarti perlu sesuatu benda atau manusia. Bukan orang yang berkepentingan. Bisa kita cari orang lain. Akan tetapi Kristus Yesus membuat dirinya sendiri menjadi tebusan kepada semua manusia yang tersandera oleh kuasa dosa, oleh semua kejahatan yang ditimpakan kepada kita karena kita berdosa. Sejak kejatuhan manusia, kita ini sudah berada di bawah kuasa si setan. Dan Kristus perlu untuk mengembalikan semua manusia ini kepada Allah yang menciptakan dan menjadikan kita dengan baik, dengan dahsyat, dengan ajaib pada waktu kita diciptakan. Awalnya
dalam kondisi tanpa dosa, yaitu manusia Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara, sahabat sekalian, di dalam ayat ini Yesus tidak membayar tebusan itu dengan emas dan perak, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Yesus sendiri telah menjadi tebusan untuk mengembalikan semua manusia yang mau diperdamaikan dengan Allah dan dimerdekakan olehnya. Ia telah memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Inilah yang menjadikan Kristus sang pengantara yang esa itu. Dan ini semua sepenuhnya adalah karya dari Allah sendiri. Tidak ada satupun andil, jasa yang kita bisa banggakan atas tindakan keselamatan ini. Oleh karena Kristus telah melakukannya bagi kita saat ini. Misi untuk membawa setiap orang kepada keselamatan dan kepada pengetahuan kebenaran dipercayakan kepada kita. Untuk itu, saya mau mengajak sahabat sekalian, mulailah kita berdoa untuk setiap orang yang sahabat kenal atau yang menjadi kenalan, teman, sanak keluarga, mitra bisnis, teman main, teman hobi, atau siapapun yang Tuhan bawa kepada kita. Dan kiranya inilah yang mendorong kita untuk kita bisa memprioritaskan berdoa untuk semua orang sebagai prioritas hidup kerohanian kita sampai kita dipanggil Tuhan. Bapa di sorga, aku bersyukur Engkau berkarya dalam keselamatan manusia dan menetapkan manusia Kristus Yesus sebagai sang pengantara kami. Tolonglah aku untuk setia dan menjadikan kerinduan-Mu ini sebagai prioritas hidupku. Aku berdoa supaya setiap kami membuat doa kepada setiap orang menjadi prioritas yang tidak tergantikan. Berdoa agar setiap orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.